Shalom saudara-saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alfrianto bisa kembali menyapa saudara-saudara semua. Tentunya kita semua berharap agar kita senantiasa dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan selamat datang kembali dalam God's News Channel. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami kembali mempersiapkan hati dan pikiran kami, Tuhan Yesus. Biarlah kiranya melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kami mendapatkan sesuatu yang baru untuk kami pakai di dalam menapaki kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, kekasih Tuhan, pembacaan kita pada kesempatan hari ini terambil dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Nah, kekasih Tuhan, berbicara tentang musuh, tidak selalu berbicara tentang orang-orang yang menyeramkan, orang-orang yang menakutkan, atau orang-orang yang mungkin memperlakukan kita dengan cara-cara yang kasar. Dalam kehidupan sehari-hari, musuh selalu ada di sekitar kita. Musuh bisa didefinisikan dengan siapa saja, seperti rekan kerja kita mungkin yang curang, teman dekat kita yang kemudian tiba-tiba berkhianat atau menyakiti kita, atau singkatnya mereka adalah orang-orang yang seringkali berseberangan dengan kita di dalam hal kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya setiap orang ketika menghadapi yang namanya musuh tidak akan pernah terlintas di dalam pikiran untuk mendoakan musuh mereka. Yang seringkali terjadi adalah ketika kita mengingat atau kita bertemu dengan orang yang mungkin dalam bahasa musuh ini, seringkali yang ingin kita lakukan adalah kita ingin memberikan pembalasan. Kita ingin melakukan suatu tindakan yang setimpal dengan apa yang mungkin pernah mereka buat terhadap kita atau terhadap orang-orang yang kita kasihi. Nah, saudara, dalam pembacaan kita hari ini, Yesus mengingatkan atau Yesus menginginkan agar setiap kita dapat mengampuni musuh kita dan mengasihi, bahkan terlebih berdoa bagi musuh kita. Ya, pengampunan harus menjadi salah satu ciri. Pengampunan wajib menjadi satu gaya hidup orang percaya, orang Kristen. Kenapa? Karena seperti yang sudah Yesus Kristus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Ia telah mengampuni setiap saudara dan saya. Ia telah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Ia melupakan, ia membersihkan segala hal yang pernah kita buat yang menyakiti hatinya, yang mendukakan hatinya. Pengampunan adalah perintah, yang artinya bahwa sesuatu yang tidak bisa kita kompromikan sebagai orang percaya. Dan pengampunan bisa dikategorikan atau bisa diumpamakan sebagai password untuk menjadi bagian daripada hidup orang percaya atau menjadi bagian daripada komunitas orang percaya. Oleh karena itu, kita akan menjadi anak-anak Bapa jika kita hidup di dalam pengampunan, atau jika kita bisa memberikan pengampunan bagi saudara-saudara yang mungkin sedang
membutuhkan pengampunan dari kita. Dengan kata lain, orang yang tidak mau mengampuni tidak bisa disebut sebagai anak-anak Bapa atau anak Tuhan, atau tidak bisa disebut sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Bapa kita memberkati setiap orang. Ia menerbitkan matahari bagi orang jahat, tetapi juga menerbitkan matahari bagi orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar. Artinya bahwa dalam hal kasih, Tuhan tidak membeda-bedakan orang baik dan orang jahat, orang benar atau orang berdosa. Semuanya Tuhan kasih. Kenapa? Karena pribadinya adalah kasih. Jadi apapun kondisi kita hari-hari ini, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kita semua. Berkat-Nya akan tetap ada bagi kita, sekalipun mungkin kita sedang mengecewakannya. Maka sebagai anak-anak Bapa di sorga, kita juga harus melakukan hal yang sama. Sekalipun mungkin berat, tetapi bukan berarti tidak bisa untuk kita lakukan. Kita perlu melakukan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah membebaskan kita dari segala kutuk dosa kita. Oleh karena itu kita juga harus melakukan pembebasan kesalahan-kesalahan orang mungkin terhadap kita. Hal-hal yang mungkin orang lain pernah lakukan terhadap kita, terhadap orang-orang terdekat kita, yang mungkin menyakiti kita. Nah, mungkin saat mendengar firman Tuhan hari ini, ada orang-orang yang perlu pengampunan dari kita. Ada orang-orang yang Tuhan sedang ingatkan. Mari kita ambil keputusan untuk mengasihi dan mendoakan mereka. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk memampukan saudara dan saya agar bisa melakukannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama pada kesempatan ini kiranya memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, mampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa seringkali kami berat, seringkali kami merasa tidak mampu di dalam melakukan segala kebenaran-Mu, tetapi kami percaya ketika kami berharap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan bagi setiap kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Berkati para pendengar renungan ini dimanapun mereka berada, biarlah kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Sampai jumpa pada renungan untuk kesempatan mendatang. Kiranya kita tetap di dalam kasih setia dan anugerah Tuhan hari lepas hari. Sampai jumpa. Shalom.